Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini selepas kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah di hari Jumat yang penuh barokah, yaitu kita masih dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan di antara kewajiban yang telah diberikan kepada kita adalah kewajiban untuk menuntut ilmu, untuk mengkaji hal-hal yang penting dalam agama ini. Di dalam agama ini, setiap muslim itu diperintahkan untuk terus belajar agar dapat memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, untuk mengatur setiap dosa-dosa yang telah ia lakukan. Dan setiap manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari dosa. Dan kesempatan kali ini insyaallah tema yang akan kita angkat atau tema yang akan kita bahas ini sengaja kami ambil dari bahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu mengenai penghapus atau pelebur dosa, di mana Ibnu Taimiyah mengangkat pembahasan ini dalam Majmu' Fatwanya juz ke-7. Beliau ketika itu ingin menjelaskan bagaimanakah siksaan yang nanti akan diterima di akhirat itu bisa hilang atau bisa terhapus. Atau kita dapat katakan bahwasanya apa yang beliau sebutkan di sini itu adalah pelebur dosa atau penghapus dosa. Dan nanti akan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada 10 hal. Ya, ada 10 hal yang dapat menabur dosa, yang dapat menghapuskan dosa, atau dapat meringankan atau menghilangkan siksaan di akhirat kelak. Dan Nabi SAW itu bersabda dalam hadis qudsi disebutkan, ya ibn Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kalian terus melakukan kesalahan di siang dan malam, dan aku yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka minta ampunlah kepadaku, yaitu kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka diskusi ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan, seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Ada di pagi harinya dalam keadaan beriman, ada di pagi harinya dirinya itu bertambah imannya. Ketika pergi berangkat kerja, jadi down lagi, jadi turun lagi imannya tersebut, jadi berkurang lagi imannya. Dalam maksiat, atau dia yang melakukan suatu dosa, melakukan suatu kesalahan di tempat kerjanya. Kemudian di siang harinya dia melakukan kewajiban lagi, melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu kembali lagi ke tempat kerjanya, melakukan kesalahan lagi seperti itu. Mungkin dengan dosa yang lainnya, atau mungkin dengan dosa yang sama. Kemudian dia melaksanakan sholat asar, ya, lalu sore harinya pulang kerja. Kemudian di rumah mungkin akan melakukan maksiat lagi, walaupun depannya tertutup. Ya, dia melakukan maksiat lagi.
Di malam hari pun juga demikian adanya. Maka pembahasan kali ini adalah pembahasan yang amat penting, karena ini kita butuhkan setiap saat. Ya, apa saja yang dapat menghapuskan atau melebur dosa-dosa kita, ya ini harus kita ketahui, biar atau agar diri kita itu menjadi baik hari demi hari. Mungkin masa lalu kita itu adalah masa lalu yang suram. Mungkin di antara kita, ya dahulunya itu adalah orang yang gemar berjudi, atau pernah melakukan zina atau berselingkuh misalnya. Maka kita butuh tahu, ya bagaimana cara bisa melebur dosa-dosa tersebut. Nah, di sini alhamdulillah ulama kita sejak masa silam telah memberikan cara-cara yang di sini yang sangat mudah sekali bisa kita amalkan. Dan di sini Ibnu Taimiyah yang membahasnya sangat bagus, dan ini akan membantu kita untuk melebur dosa-dosa kita yang ada. Dan dari 10 yang ada di sini, nanti 3 hal itu dilakukan oleh setiap orang. 3 hal yang pertama nanti akan dilakukan oleh setiap orang. Kemudian 2 hal yang selanjutnya itu adalah limpahan kebaikan dari orang lain. Dia tidak usahakan sendiri, namun dia limpahan kebaikan dari orang lain. Kemudian yang 5 yang terakhir itu semua kembali kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi separuhnya itu rahmat dan kasih sayang Allah. 5 yang pertama, 3 yang pertama itu dari manusia itu sendiri. 2 yang berikutnya itu dari limpahan kebaikan dari orang lain. Ya, orang lain yang berjasa kepada kita. Kemudian 5 yang sisanya itu semua bukan murni dari usaha hamba, namun semua adalah karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan lihat satu persatu ya pembahasan ini, dan kami di sini tidak membahas secara lebih detail ya, karena butuh satu persatu itu punya pembahasan yang panjang, kecuali pada poin-poin tertentu yang nanti kita akan tekankan atau kami perlu jabarkan secara panjang lebar ya, karena ada nanti di beberapa bagian yang mungkin sebagian tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang dimaksudkan oleh para ulama, sehingga kami butuh ya menjelaskan ya dengan penjelasan tambahan yang kami susun sendiri. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan kalau kita melihat dari dalil Alkitab ya, yaitu dari Al-Quran dan dalil Sunnah, yaitu hadis Nabi SAW, bahwa hukuman atau siksa atas berbagai dosa itu bisa hilang karena 10 sebab. Jadi guys, ini beliau bahas adalah hukuman atau siksa. Yaitu hukuman atau siksa di mana? Di akhirat. Atas berbagai dosa ini bisa hilang karena 10 sebab ini. Yang pertama, ini masih hal-hal yang disepakati oleh para ulama, yaitu dosa bisa terhapus itu dikarenakan amalan taubat. Jadi sebab pertama adalah taubat. Dan ini disepakati oleh para ulama bahwasanya setiap orang yang bertobat itu dapat menghapuskan dosa-dosanya, dapat menggugurkan dosa-dosanya. Beliau bawakan beberapa dalil, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Yang dimaksudkan dengan melampaui batas ini adalah dia telah melakukan maksiat. Wahai hamba-hambaku yang telah melakukan maksiat, dia telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu Maha mengampuni setiap dosa. Allah mengampuni dosa semuanya. Di sini mutlak, baik dosa kekafiran, dosa kesyirikan, dosa besar,
dosa kecil, berbagai macam bentuk maksiat. Ya, di sini berbagai macam bentuk maksiat. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah itu Maha mengampuni setiap dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini para jamaah sekalian, ayat ini mengandung beberapa faedah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang itu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis-hadis yang ada, di antara bentuk dosa besar itu adalah apabila seorang itu berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari siksanya. Dia berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari siksanya. Ada dua hal yang di sini tidak dibolehkan bagi seorang muslim, yaitu tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah. Kemudian yang kedua, tidak boleh seorang itu merasa aman dari siksa Allah, yaitu dia gemar bermaksiat terus, gemar bermaksiat, ya, merasa aman dari siksa, tidak tahu kalau dirinya itu disiksa. Nah, ini dua sikap yang di sini yang ditekankan adalah la taqnatu min rahmatillah. Janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwasanya Allah itu mengampuni setiap dosa. Setiap orang yang berbuat dosa apapun di dunia ketika dia masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, dengan tobat nasuha, maka dosanya itu akan terampuni. Ya, maka dosanya itu akan terampuni. Dosa apapun itu, ya, maka dosanya itu nanti akan diampuni. Ayat ini menjelaskan seperti itu. Adapun ayat yang mengatakan misalnya tentang perbuatan syirik, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ketika dosa syirik itu dibawa mati, dia tidak bertobat ketika dia hidup, dosa syirik dibawa mati, maka jelas tidak diampuni. Ya, maka jelas tidak diampuni. Namun kalau seorang itu dulunya begitu kelam, begitu hitam keadaannya, karena ingin kaya, ritual pesugihan dia lakukan. Karena ingin cepat, ya, usaha itu lancar, ya, dia memakai penglaris dagangan. Kalau dia melakukan ritual syirik seperti ini, kalau ini syirik besar, syirik akbar, ya, dia bawa mati, maka terkena ayat tadi, Allah tidak akan memaafkan dosa tersebut. Namun kalau dia ketika itu sudah bertobat, dia setelah belajar, mengkaji masalah iman, mengkaji masalah akidah, dia sadar bahwa ini tidak dibolehkan. Ya, ini tidak dibolehkan dalam agama ini. Maka kalau dia memang jujur, dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa syirik sekalipun akan dimaafkan. Ya, namun yang namanya taubat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama di sini oleh Ibnu Katsir, jika memenuhi 3 syarat, ditambah syarat yang keempat jika berkaitan dengan manusia. Yaitu syarat yang pertama, ya, syarat taubat yang pertama ini bisa dilihat dari perkataan Syekh Abdul Aziz bin Baz juga. Dia membuat kalimat yang bagus, yang ini adalah menunjukkan rangkaian, ya, syarat-syarat taubat. Syarat yang pertama, an-nadamu 'alal madhi, yaitu menyesali dosa yang telah lalu. Penyesalan itu harus ada. Ya, penyesalan itu harus ada. Dulu orangnya tidak amanah. Kalau mau bertobat bagaimana? Dia harus menyesali terlebih dahulu. Menyesal, bisa sampai ketika dia sampai meneteskan air mata. Ini merupakan keharusan orang mau bertobat harus nangis, ya. Dia harus menyesal. Ini syarat yang penting, menyesal. Bukan bangga, bukan merasa senang dengan dosa yang telah dia lakukan. Ya, dahulu misalnya
yang kerjaannya itu playboy misalnya, ya, playboy, ini anak muda misalnya, playboy. Ya nggak usah dia pamer-pamer lah. Oh saya dulu itu cewek saya itu ada 20 gonta-ganti terus. Kan bangga ini ya kan? Bangga bukan? Bukan menyesal. Kalau dia menyesal, aduh saya itu sedih sekali ini punya, ya telah mempermainkan banyak wanita. Bukan bangga. Jadi yang pertama nadar, menyesal terhadap dosa yang telah lakukan. Kemudian yang kedua, wal iqla'u minhu, yaitu kembali taat. Ya, maksiatnya adalah kembali taat. Artinya kalau itu adalah maksiat, berarti dia harus tinggalkan. Kalau dia meninggalkan kewajiban, berarti harus segera melakukannya. Orang yang sholatnya misalnya bolong-bolong, atau mungkin ingat sholatnya itu 1 tahun 2 kali, ya 1 tahun 2 waktu, ya 1 tahun 2 waktu ingatnya. Maka cara dia bertobat bagaimana? Kalau dia meninggalkan kewajiban, berarti sholatnya harus dilakukan. Dia bertobat, sholatnya harus dilakukan. Jangan dia katakan saya tobat, ya saya tobat dari masalah sholat tadi, saya sering meninggalkan ini, tapi sholatnya masih bolong-bolong seperti itu. Maka tidak dikatakan tobat yang sebenarnya. Ya dia harus kembali melakukan ketaatan. Kalau itu maksiat, ya kalau itu maksiat, dia punya perempuan simpanan misalnya, maka dia harus tinggalkan, harus bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, wal azimatu alla ya'uda fi, yaitu bertekad tidak mau lagi mengulanginya. Yang bertekad tidak mau lagi mengulanginya. Ingat di sini para ulama katakan itu tekad yang harus ada. Artinya tidak dipungkiri bahwasanya nanti dosa tersebut bisa terulang lagi. Sekarang sudah bertobat dari minuman keras misalnya, tak tahunya nanti 10 tahun lagi dia dapat lingkungan yang jelek lagi seperti dulu, akhirnya terulang lagi. Kalau dia awalnya sudah bertekad, kemudian sudah bertekad tidak mau mengulanginya lagi, berarti dia butuh dengan tobat yang baru. Dahulu yang dia sudah sesalkan, dia sudah meninggalkan dia, kemudian terulang lagi, berarti dia butuh pada tobat yang kedua. Karena di sini cuma dikatakan bertekad. Nah, ini tidak dikatakan di sini tidak boleh diulangi lagi, bukan. Namun dikatakan bertekad tidak mau lagi mengulangi dosa tersebut. Nah, ditambahkan oleh para ulama, jika ini berkaitan dengan hak sama manusia, maka tambahkan syarat keempat. Yang ditambahkan syarat yang keempat, yaitu perselisihan atau persengketaan itu harus diselesaikan atau meminta maaf. Atau ada tindak kezaliman itu harus meminta maaf. Perselisihan diselesaikan, tindak kezaliman itu harus minta dimaafkan. Dahulu pernah berbuat salah kepada tetangga, ya. Dahulu misalnya kalau mau putar musik, ya, dia putar keras-keras satu kampung itu dengar. Di sini ada yang kebiasaan seperti itu. Kalau jauh saya belum pernah dengar. Tapi kalau daerah-daerah timur, semakin timur, itu saling berlomba siapa punya loudspeakernya paling keras, ya. Jadi speakernya itu paling keras di hadapan luar. Ini mengganggu orang, ada yang sakit, ada tetangga yang butuh istirahat, sore-sore diputar seperti itu, mengganggu orang lain. Maka kalau memang dia mau bertobat dari hal itu, dia harus minta maaf kepada tetangganya tadi. Kalau ini masalah perselisihan persengketaan, misalnya dalam utang piutang, ya, dia melarikan diri dari utang misalnya, maka dia harus segera menyelesaikan perselisihan tersebut. Utangnya harus dia lunasi. Dulu kabur, punya utang sama temannya misalnya 1 juta, ya. Dia kalau ingin bertobat apa? Perselisihan atau persengketaan tersebut itu harus diselesaikan. Ya, perselisihan atau persengketaan tersebut harus diselesaikan. Utangnya berarti harus dilunasi. Nah, ini baru dikatakan dia bertobat tatkala itu. Jadi ada 4 syarat, ya. Ada 4 syarat. Ya. Secara sempurna ini adalah syarat tobat yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama tadi adalah menyesal. Kedua, kita adalah kembali taat. Kemudian yang ketiga, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Yang keempat, perselisihan itu diselesaikan, tindak kezaliman itu meminta maaf. Maka penuhi syarat ini syarat yang wajib.
Adapun jika kita ingin menyempurnakan, ya, misalnya ini kita lakukan adalah dosa besar yang benar-benar kita sesali dosa tersebut telah dilakukan, maka untuk lebih sempurna bisa dengan melaksanakan juga sholat sunnah taubat. Ya, bisa juga disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah taubat. Seperti kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Nabi SAW juga bersabda, "Ma min 'abdin yudhibu dhanban fa yuhsinu tuhur, tsumma yaqumu fa yusalli rak'atain." Tidaklah seseorang yang telah melakukan dosa, ya, lantas dia itu memperbagus wudunya, memperbagus bersucinya, fa yusalli rak'atain, lalu dia melaksanakan sholat 2 rakaat, tsumma yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan, akan mengampuni dosanya. Kemudian dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala yang ketika disebutkan di sini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, dan seterusnya. Yaitu jika seorang itu melakukan perbuatan yang keji atau melakukan tindak kezaliman, lantas ya dia zakarullah, dia mengingat Allah. Maksudnya mengingat Allah dalam ayat ini adalah dia melakukan sholat 2 rakaat yang disebutkan dalam hadis. Maka ini diantara dalil yang dipakai oleh mayoritas ulama bahwasanya sholat sunnah taubat itu termasuk sholat yang ada tuntunannya. Terus bagaimana cara melakukannya? Tadi minimal 2 rakaat. Yang minimal kita lakukan 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Niatnya bagaimana? Niatnya nggak tahu. Ya? Tidak diajarkan tadi dalam hadis. Gak mungkin Nabi SAW itu biarkan begitu saja kan? Harusnya Nabi SAW memberitahu. Ini artinya apa? Niat, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, cukup di dalam hati. Ya, para ulama itu katakan, ya lihat, seandainya yang di hati itu beda dengan di lisan, maka pokoknya tetap dalam hati. Misalnya, orang salah niat, dia mengucapkan dia sholat asar, padahal masih subuh, maka yang tetap dipatokan adalah dalam hatinya. Yang dia niati dalam hati itu apa? Ya sholat subuh, ya berarti sholat subuh yang dipatokan. Walaupun lisannya tadi keseleo, ya salah ucap. Yang jadi patokan tapi dalam hati. Maka para ulama itu sepakat, ya, niat yang jadi patokan tetap di dalam hati. Maka kalau kita berniat juga, nah niat itu adalah kehendak dalam hati. Ini yang harus dipahami. Maka sederhana saja kita lakukan seperti niatkan mau sholat sunnah taubat. Sudah. Waktunya kapan? Bebas. Boleh di pagi hari, boleh di siang hari, boleh di malam hari. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu katakan, ini dalam Majmu' Fatawanya juga, ya. Beliau katakan bahwasanya karena yang namanya sholat sunnah taubat ini butuh dilakukan segera. Ya, namanya orang taubat itu harus segera. Maka boleh dilakukan meskipun waktu terlarang untuk sholat. Boleh dilakukan meskipun pada waktu terlarang untuk sholat, karena ada sebab. Maka meskipun itu pada waktu terlarang untuk sholat masih dibolehkan. Meskipun itu adalah waktu terlarang untuk sholat itu masih dibolehkan. Waktu terlarang untuk sholat apa saja? Saya sudah sholat subuh sampai matahari meninggi. Lalu apa lagi? Ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir. Terus apa lagi? Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Misalnya dia mau bertobat ini ya, setelah sholat asar dia sudah menyesali dosanya tersebut dan dia jujur mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat asar langsung dia laksanakan sholat 2 rakaat. Boleh kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, boleh kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk sholat. Disunahkannya dari 2 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq tadi. Nah, intinya sebab yang pertama ini adalah sebab yang para ulama yang sepakati. Setiap orang yang berbuat dosa butuh tobat, butuh tobat, butuh tobat.
Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan bahwasanya tobat itu ada dua macam, ada tobat wajib, ada tobat sunnah. Tobat wajib itu karena melakukan suatu dosa atau meninggalkan kewajiban. Sedangkan tobat sunnah itu beliau katakan adalah karena meninggalkan amalan-amalan sunnah. Dia butuh penyesalan juga. Kenapa sampai amalan ini dia tinggalkan? Namun tidak derajatnya tidak tinggi seperti tobat wajib tadi. Tobat wajib ini harus ada. Setiap orang yang mau bertobat harus melakukan, dan setiap orang yang berbuat dosa itu harus melakukan tobat ini. Tidak boleh dia tunda-tunda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katakan harus sesegera mungkin. Berarti 4 syarat tadi yang sudah kita sebutkan harus dilakukan segera mungkin. Kemudian sebab yang kedua. Sebab yang kedua yang menjadi pelebur dosa adalah istighfar. Istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, seakan-akan kalau kita mendengar istighfar, seakan-akan itu maksudnya adalah tobat. Ya memang kadang istighfar maknanya seperti itu. Beristighfar juga maksudnya adalah bertobat. Namun derajat dari istighfar dengan tobat masih tinggi tobat. Tobat itu yang membuat dosa-dosa itu lebur, yang membuat dengan mudahnya dosa-dosa itu lebur. Kalau istighfar itu kadang cuma di lisan, ada yang cuma di lisan saja. Kadang istighfarnya juga dia sertai dengan tobat, betul-betul menyesal. Dia ucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, disertai dengan penyesalan. Kalau disertai dengan penyesalan, dia ucapkan istighfar, disertai dengan penyesalan, maka ini maknanya juga sama dengan tobat. Ditambah tadi dia memenuhi syarat-syarat tobat lagi, lebih sempurna ucapan istighfarnya tersebut. Namun ada istighfar cuma di lisan saja, ya, di lisan saja, bahkan cuma main-main. Coba perhatikan, sebagian orang ketika lihat misalnya gambar yang tidak boleh dilihat, gambar yang tidak benar, dia ucapkan astagfirullah, tapi gambarnya dilihat lagi. Ya, dia ucapkan astagfirullah tapi masih melakukannya lagi. Jadi kadang cuma di lisan saja. Maka istighfar yang kedua ini jadi lebih manfaat. Ucapan istighfar ini jadi lebih manfaat kalau disertai dengan tobat. Ada penyesalan di situ. Kemudian dia kembali taat lagi, bertekad tidak mau mengulanginya lagi. Ada istilah tobat yang telah tadi kita sebutkan. Ya, selain dengan ucapan istighfar yang dia lakukan. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa istighfar bisa menghapuskan dosa seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini adalah riwayat Muslim. Yaitu Syekhul Islam membawakan hadis, "Idza aznaba 'abdun dzamban." Jika seseorang yang berbuat dosa, faqal, setelah dia berbuat dosa, dia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ayyu Rabbi, aznabtu dzamban, faghfirli." Wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa, maka ampunilah aku. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala lantas berfirman, "Alima 'abdi annaka Rabban yaghfiru dzamba wa yaghfiru bi." Ternyata hambaku itu tahu, memahami bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha mengampuni dosa. Dan lantaran karena dosa tersebut juga seorang itu bisa disiksa. Maka Allah Subhanahu wa taala lantas berfirman, "Qad ghafartu li 'abdi," aku telah mengampuni hambaku. Cuma dengan istighfar, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni. Lantas kedua kalinya dia lakukan dosa yang lainnya lagi. Dia katakan seperti itu juga, "Wahai Rabbku, aku ingin memohon ampunan kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala balas seperti tadi. Ternyata hambaku itu mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang Maha memaafkan atau mengampuni dosa, dan bisa juga menyiksa seseorang lantaran dosa tersebut. Maka aku telah mengampuni dosa dari hambaku tadi. Kemudian disebutkan dalam hadis ini sampai 3 kali, sampai 4 kali. Ketika sudah disebut sampai 3 sampai 4 kali dia melakukan dosa yang lainnya, dia juga beristighfar. Maka lantaran itu Allah juga tetap mengampuni dosanya.
Bahkan dikatakan dalam akhir hadis disebutkan faliyaf al-masya'ah, terserah engkau ya hamba tadi itu melakukan apa saja, dia berbuat dosa maksudnya, kemudian dia beristighfar diampuni, dia berbuat dosa kemudian beristighfar diampuni. Poin penting yang bisa kita ambil di sini adalah lantaran istighfar, karena istighfar dosa seorang itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, ini orang ini kok berbuat dosa berulang kali? Dia beristighfar tetap diampuni. Berarti kita boleh saja seperti itu. Maka di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama, ini barangkali dosa yang lain. Ya, kemungkinan yang pertama ini adalah dosa yang lain. Dia berbuat dosa yang lainnya lagi, kemudian dia beristighfar, Allah mengampuninya. Atau yang kedua, dosa tersebut terulang lagi, dosa yang sama terulang lagi, tapi dosa yang dulu dia telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sejujurnya, tapi terulang lagi, bisa seperti itu. Namun catatan penting yang perlu diperhatikan di sini, orang ini bukanlah orang yang meremehkan suatu dosa. Karena kalau orang meremehkan suatu dosa, dosa kecil bisa jadi besar. Maka sebagaimana kata para ulama, tidak ada itu yang namanya dosa kecil. Ya, kalau seseorang begitu meremehkannya, artinya dosa kecil jadi derajatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita menganggap remeh, itu jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama juga tidak ada dosa besar kalau seseorang ya benar-benar beristighfar, benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar tadi gara-gara tobat, gara-gara istighfar itu bisa dimaafkan. Jadi dosa besarnya tidak ada lagi. Maka jangan anggap remeh suatu dosa. Yang kecil bisa jadi besar. Yang besar tadi, ya, bahkan kalau dia itu tobat dengan tobat yang sebenarnya, bertahun-tahun dia lakukan dosa tersebut, ya, bahkan dia telah melakukan dosa yang begitu parah. Kalau dia memang tobatnya itu jujur, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Seperti kita pernah mendengar kisah orang yang telah membunuh 99 nyawa. Ini bukan dosa yang sepele. Ini dosa besar yang luar biasa. Ini 99 nyawa dia bunuh. Dia tanyakan, dia ingin bertobat dengan tobat yang jujur. Kemudian dia bertanya, di manakah orang yang aku ini bisa mengadu? Aku ini ingin bertobat dengan jujur. Ditunjukilah dia kepada orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah ini tentu saja tidak punya ilmu. Dia katakan, tobatmu gak mungkin diterima. Kamu sudah membunuh 99 nyawa. Dia gak tahan, ya sudah. Ya mendingan saya genapkan saja daripada cuma 99, saya genapkan jadi 100. Dibunuhlah tadi si pendeta tersebut, orang yang tidak berilmu tadi. Ya, ini menunjukkan juga orang berilmu itu bisa kena kualat, bisa kena petaka. Ya, ini berbeda dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu butuh pertimbangan ketika memutuskan sesuatu. Maka dia tetap masih ingin bertobat lagi, ditanyakan lagi di mana orang yang ini bisa mengadu. Ditunjukkanlah kepada orang yang berilmu, dan orang berilmu tadi katakan, ya dosanya itu bisa diampuni walaupun telah membunuh 100 nyawa. Nah, kalian dosa besarnya itu malah dimaafkan. Ya, ada yang dosa kecil itu dia lakukan terus, berulang terus, akhirnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dianggap besar. Makanya tadi kata para ulama, jangan anggap remeh suatu dosa. Dan hadis tadi itu bukanlah berlaku untuk orang yang menganggap remeh suatu dosa. Nah, istighfar ini berarti jadi sebab yang kedua, bisa menebus suatu dosa. Kemudian yang ketiga, sekarang kita lihat yang ketiga. Yang jadi pelebur dosa lagi adalah amalan kebajikan, amalan saleh. Baik itu adalah sedekah, baik itu adalah amalan sholat, baik itu adalah amalan puasa, itu bisa juga menggugurkan dosa-dosa. Kalau amalan wajib, ya, para ulama sepakati bahwasanya amalan wajib itu kalau dilakukan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Namun untuk dosa besarnya, ya, apakah bisa dihapuskan dengan amalan wajib? Ini para ulama bersisi pendapat. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap, ya, beliau katakan untuk amalan-amalan secara umum,
terutama amalan sunnah, dia punya nilai lebih. Amalan wajib taruhlah dia bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ketika kita melaksanakan sholat zuhur tadi dan sholat asar, antara dua waktu tadi bisa menghapuskan dosa. Namun kalau ada amalan sunnah, maka dia punya nilai ziyadah, punya nilai tambahan. Bukan hanya dosa kecil yang diampuni, namun ada kemungkinan dosa besar juga diampuni. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam sebab yang ketiga ini. Jadi amalan soleh bisa menghapuskan dosa. Jadi perlu berdosa. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis sholata tarafan nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Itu dalam surat Hud ayat 114. Kerjakanlah sholat pada kedua tepi siang dan pada permulaan dari malam. Kedua tepi siang itu ada sholat zuhur dan sholat asar. Yang permulaan dari malam itu ada sholat maghrib dan sholat isya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Nah, ini poin pentingnya kata beliau. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Para ulama katakan ini maksud kebaikan di sini, ya, yang mereka sepakati itu adalah tobat. Jadi tobat itu termasuk amalan kebaikan, dan tobat itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan setiap dosa. Ya, ini benar. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Namun bagaimana dengan amalan-amalan kebaikan yang lainnya selain tobat? Maka Syekhul Islam dan dia katakan amalan kebaikan-kebaikan juga bisa menggugurkan dosa. Beliau bawakan beberapa dalil lagi yang lainnya. Seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Dosa apa di sini? Syekhul Islam itu biarkan, maknanya pokoknya dosanya diampuni. Terserah mau dosa kecil ataupun dosa besar. Dosa kecil ataupun dosa besar bisa dimaafkan antara amalan puasa. Begitu juga misalnya amalan haji. Dan Rasulullah juga mengatakan, "Man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'an min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhaji ke Baitullah falam yarfus, dan dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kefasikan, perbuatan maksiat. Kata-kata kotor ini ada, ya. Orang ketika haji itu dia benar-benar dilatih kesabaran, diuji ketika itu dengan cobaan-cobaan yang mungkin dari orang lain. Ketika itu akan menghadapi misalnya, ya, perlu ngantri, sempit-sempitan, dorong-dorongan, dilatih kesabaran tatkala itu. Maka di sini kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengeluarkan kata-kata kotor, yang memang karena haji itu melatih kesabaran kita, karena ada orang yang tidak sabar sampai mengeluarkan kata-kata kotor semacam itu. Walau nafsu, dan juga tidak melakukan kefasikan. Maka raja min dhunubihi kayaum waladathu ummuhu, maka dia nanti akan pulang ke negerinya, yaitu pulang setelah haji. Ya, setelah dia melakukan haji, maka dia akan kembali seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Lihat di sini, berarti kan dosa-dosanya itu ada dosa kecil dimaafkan, ada dosa besar juga dimaafkan. Di sini secara mutlak. Maka benarlah memang amalan-amalan kebaikan, ya, itu bisa menghapuskan dosa. Ya, ini secara mutlak, ya, secara mutlak dosa kecil maupun dosa besar. Begitu juga misalnya dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW itu katakan, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiru as-shalah was-siyam was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar." Kata Nabi SAW, keluarga, harta,
anak, itu dapat menjerumuskan seseorang di dalam fitnah, di dalam musibah, atau di dalam maksiat. Lantaran anaknya dia bisa berbuat maksiat, lantaran harta, karena ingin mengejar harta dia bisa berbuat maksiat. Maka kata Nabi SAW, ya maksiat atau fitnah semacam itu bisa terhapus karena sholat, karena saum puasa, karena sedekah, amalan sedekah, ya karena amar ma'ruf yang mengajak orang pada kebaikan, wa nahi anil munkar, dan melarang orang itu dari kemungkaran. Itu terhapus karena amalan-amalan kebaikan tersebut. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya amalan kebaikan itu bisa menghapuskan dosa. Begitu juga misalnya sedekah, kata Nabi SAW, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi SAW, yang namanya sedekah, yang namanya infak. Apalagi kalau kita gunakan, salurkan infak tersebut ke jalan-jalan kebaikan yang benar dimanfaatkan untuk kebaikan. Untuk para penuntut ilmu misalnya, ya, untuk fasilitas masjid misalnya, dan itu dimanfaatkan terus. Maka sedekah ini itu akan memadamkan dosa, akan menghapuskan dosa, sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Ya, ibaratnya kan sama. Ya, ada api yang besar, kita ingin memadamkan kan dengan air. Maka dosa juga demikian. Ada dosa yang besar sekalipun juga bisa dipadamkan juga dengan sedekah. Jadi inilah dimaksudkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam sebab yang ketiga di sini. Jadi amalan kebaikan apapun itu bisa menghapuskan dosa. Beliau tidak katakan di sini bahwasanya cuma menghapuskan dosa kecil saja. Oleh karena itu, kalau seorang ingin bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, maka dia perbanyak tobat, lalu perbanyak istighfar, lalu ditambahkan lagi, dia tambah amal soleh lagi, tambah sholat sunnah yang banyak, kemudian tambah puasa sunnah, dia itu gemar melakukan puasa sunnah, tambah lagi dengan sedekah, maka dosa yang dia akan sesalkan itu nanti akan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga yang pertama inilah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tiga yang pertama ini yaitu apa? Taubat. Kemudian yang kedua istighfar. Kemudian yang ketiga amalan soleh, itu dari manusia itu sendiri, tidak ada dari yang lainnya. Kemudian yang keempat dan yang kelima sekarang kita lihat. Yang keempat dan kelima ini adalah limpahan kebaikan dari orang lain. Masya Allah, kebaikan dari orang lain diberikan kepada kita. Sini tidak pakai bayaran juga, cuma-cuma bisa didapatkan. Karena ini dari orang lain, maka sifat sosial kita itu harus ditingkatkan. Karena tidak mungkin orang lain itu bisa berbuat baik kepada kita cuma-cuma kalau kita juga tidak berbuat baik kepada mereka. Ya, kalau kita tidak berbuat baik kepada mereka, kita cuma berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain akan membalas kita seperti itu. Beda kalau kita berbuat jahat, selain mengganggu orang lain, maka tidak mungkin ya orang lain mau berbuat baik kepada kita. Maka yang keempat dan kelima di sini bisa didapat ya kalau kita tingkatkan sifat sosial kita kepada orang lain, bantu orang lain, maka mereka akan melakukan empat yang lima ini. Yang keempat itu apa? Yaitu doa sesama orang beriman kepada yang lainnya. Dia doakan ampunan kepada muslim yang lainnya, maka itu juga bisa menghapuskan dosanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan misalnya, lihat saja dalam sholat jenazah. Ketika kita melakukan sholat jenazah, ya, Bapak Ibu tahu tentang sholat jenazah ini. Sholat jenazah ada rukuk atau sujud atau tidak? Tidak ada. Berapa kali takbir? 4 kali takbir. Setelah takbir yang pertama baca apa? Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, sholawat. Ya. Setelah takbir ketiga, doa. Doanya bagaimana? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nusulahu wasi'man qalahu waqsilhu bil ma'i wa salli wal barad, dan seterusnya. Coba lihat pada pembicaraan pertama. Allahumma fir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, si mayit. Kasihanilah dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang lain doakan dia,
maka ini akan datang manfaat. Mayit ini akan terampuni dosanya lantaran kebaikan dari orang lain, yaitu doa. Maka Nabi SAW misalnya sebutkan tentang masalah sholat jenazah. Selain dari doanya tadi itu bisa menggugurkan dosa-dosa si mayit, amalan sholatnya sendiri secara umum itu bisa membuat si mayit itu dapat syafaat. Maksudnya dapat syafaat di sini adalah dapat ampunan. Kata Nabi SAW, "Min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin, yablughuna mi'atan, kulluhum yashfa'una illa syufi'u fihi." Kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang mayit itu didoakan oleh orang yang hidup. Yaitu ada umat, ada sekelompok orang yang mendoakannya. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Yang mendoakan, yang mendoakan ini adalah jumlahnya sampai 100 orang. Jamaahnya yang sholatkan itu sampai 100 orang. Kulluhum yashfa'un, semuanya itu memintakan ampun untuk si mayit, illa syufi'u fi, maka ampunan tadi itu nanti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mayit itu akan mendapatkan ampunan. Dalam hadis yang lainnya, itu dari hadis Ibnu Abbas disebutkan, kalau tadi jumlahnya 100, di sini disebutkan lagi jumlahnya 40. Ma min rajulin muslimin yamutu fayakum ala jinazatihi arba'una rajulan. Tidaklah seseorang, yaitu mayit, itu disolatkan oleh sekelompok orang yang jumlahnya sampai 40. La yusyrikuna billahi syai'an, di mana 40 orang tadi tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Illa syafa'allahu fi, melainkan dengan doa-doa mereka nanti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada doa ampunan dosa kepada si mayit, maka si mayit nanti akan mendapatkan ampunan. Dan di sini berarti apa? Menunjukkan dengan sholat jenazah dan di dalamnya itu berisi doa ampunan kepada si mayit, berisi doa rahmat kepada si mayit, maka akan manfaat. Dosa-dosa yang ada akan diampuni. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini menjelaskan tidak boleh dipahami bahwa ampunan bagi orang mukmin yang bertakwa ini disyaratkan si mayit tadi itu harus menjauhi dosa besar. Tidak disyaratkan seperti itu, kata Ibnu Taimiyah. Lalu dosa-dosa kecilnya itu diampuni, tidak. Ya, maksud dari sholat jenazah tadi yang disebut tentang sholat jenazah tadi, dosa-dosanya juga bisa dimaafkan. Ya, dosa-dosanya juga bisa dimaafkan. Dan ini juga jadi dalil, ya, perkataan Ibnu Taimiyah ini juga jadi dalil bahwasanya pelaku dosa besar juga harus tetap disolatkan. Tidak boleh dia dibiarkan begitu saja. Seperti misalnya keyakinan di sebagian masyarakat, kalau ada yang mati bunuh diri, ya, ada yang tidak menyolatkannya, langsung dikuburkan. Ada pemahaman semacam itu. Ini pemahaman yang keliru. Nabi SAW ketika melihat memang ada yang mati bunuh diri, Nabi SAW tidak sholatkan. Namun Nabi SAW membiarkan yang lain menyolatkannya. Beliau tidak mau menyolatkan cuma agar membuat orang lain itu jerah. Nabi SAW sampai tidak mau sholatkan seperti ini. Berarti kalau kita seperti itu juga, berarti nanti tidak akan disolatkan oleh Nabi SAW. Sama ketika itu Nabi SAW itu pernah melihat ada orang jenazah, ditanya dulu, ini masih punya utang ataukah tidak? Masih punya utang. Nabi SAW tidak sholatkan. Nabi SAW membiarkan yang lain menyolatkannya, supaya orang ini tadi jerah, ya, supaya orang lain nanti jerah. Kalau mati dalam keadaan berutang seperti ini bahaya. Ini bahaya. Maka ada mayit lagi diceritakan di hadapan Nabi SAW, ditanya ini masih punya utang enggak? Kemudian ada sahabat yang nyaut, oh itu masih ada utang Rasulullah, tapi nanti saya akan lunasi utangnya. Maka Rasulullah SAW ketika itu baru mau menyolatkan jenazah tersebut. Ini bukan menunjukkan bahwasanya, ya, orang yang berutang atau pelaku dosa besar tidak disolatkan sama sekali. Namun apa? Cuma orang-orang yang terpandang di tengah-tengah masyarakat, atau dia itu adalah seorang ulama, jangan menyolatkannya, tujuannya supaya membuat yang lain itu jerah. Jangan melakukan seperti itu. Nah, itu sebab yang keempat. Doa sesama orang beriman. Kemudian sebab yang kelima, kata Ibnu Taimiyah, sebab yang kelima adalah amalan kebaikan yang ditujukan
ditujukan untuk mayit. Amalan kebaikan yang ditujukan untuk mayit. Artinya yaitu kirim pahala. Kirim pahala untuk mayit. Ibnu Taimiyah di sini mencontohkan sedekah. Dan ini disepakati oleh para ulama, amalan sedekah, jika sedekah ini diniatkan untuk si mayit, maka bisa jadi manfaat sampai pada mayit. Namun di sini apakah semua amalan kalau kita niatkan kirim pahala pada mayit itu akan nyampe kepada si mayit? Dan ini para ulama bersisi pendapat. Maka ketika membahas ini, kami menyusun lagi satu poin tersendiri, ya, yaitu amalan yang bermanfaat bagi mayit. Cuma amalan-amalan tertentu saja. Walaupun di antara ulama yang mengatakan bahwasanya setiap amalan itu bisa nyampai kepada si mayit, itu adalah seperti dunia. Namun Allah pendapat yang lebih tepat ini seperti pendapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu berpendapat bahwasanya cuma amalan-amalan tertentu yang dikatakan dalam dalil itu nyampe pada si mayit, maka kita katakan sampai. Kalau tidak disebutkan dalam dalil, tidak nyampe, tidak disebutkan dalam dalil bahwasanya amalan ini nyampe, maka kita katakan tidak sampai. Maka Ibnu Katsir misalnya ketika dia itu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan firman Allah surat An-Najm ayat ke-39. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah dia usahakan. Berarti manusia cuma amalan dia saja yang bermanfaat bagi dirinya. Maka ketika menyebutkan hal ini, lalu beliau mengatakan wa min hadhil ayat. Dari ayat ini surat An-Najm ayat 39. Silakan kalau punya tafsir Ibnu Katsir, buka dalam tafsir tersebut pada surat An-Najm ayat 39. Ada perkataan ini. Dan Ibnu Katsir itu adalah ulama Syafi'i tulen. Ya, jadi dia paham apa yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i. Dia katakan, dari ayat ini Imam Syafi'i dan para pengikutnya, yaitu ulama Syafi'iyah, istinbat, yaitu menyimpulkan bahwasanya ya annal qira'ata la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta, bahwasanya bacaan Al-Quran itu tidak sampai pada mayit. Bacaan Al-Quran tidak sampai pada mayit. Siapa yang katakan tadi? Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Tidak mungkin Ibnu Katsir ini salah nukil. Li'annahu laisa min amalihim. Karena yang namanya bacaan Al-Quran dari orang lain itu bukan amalan si mayit. Wala kasbihim, bukan dari hasil usaha si mayit. Walihada lam yandab ilai Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menganjurkannya. Walahatsau alaihi, dan juga tidak memotivasi ya para sahabat untuk melakukannya lagi. Wala arsyadahu ilaihi, dan tidak memberikan petunjuk. Nah, ini cara melakukannya seperti ini. Tidak. Ini loh, kalau cara melakukannya ini seperti ini, kumpulkan orang. Tidak diajarkan. Seandainya itu ada kan? Ada, Rasulullah kan kasih tahu, oh ini caranya seperti ini loh. Wala arsyadahu ilaihi bin nas wal iman. Rasulullah dalam nas tidak menyebutkannya, dalam dalil tidak menyebutkannya, didiktekan juga kepada para sahabat juga tidak ada. Walam yakun an ahadin min sahabat radhiyallahu anhum, dan tidak pernah dinukil dari seorang sahabat pun radhiyallahu anhum. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan bahwa kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya amalan tersebut baik, tentu saja apa? Para sahabat telah mendahului kita ini dalam melakukannya. Ya, law kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya amalan tersebut baik, tentu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah mendahului kita dalam melakukannya. Dan beliau tegaskan lagi wababul qurbat, yaitu dalam masalah ibadah yang kasir fihi ala nusus,
cukup kita berpedoman pada dalil. Dalil dirujukan. Wala yatasarrafu fihi bi anwa'il aqisa wal arab. Jangan berpaling kepada pengkiasan, penganalogian juga dengan pakai logika dalam ibadah. Tidak boleh pakai logika. Mengatakan ini nyampe atau tidak bisa pakai logika, atau tidak bisa pakai perasaan. Menurut saya perasaan saya itu nyampe. Ya, kamu menurutmu enggak ya kalau saya itu nyampe. Kalau seperti ini bahaya. Dalam masalah ibadah, ya, jangan pakai analogi, ya, jangan pakai logika atau perasaan, nggak bisa. Kamu lakukan ibadah ini apa? Wah, kalau saya lakukan zikir semacam ini, saya itu lebih khusyuk. Lakukanlah zikir tadi 1000 kali misalnya. Perasaan dia itu lebih khusyuk. Tidak boleh pakai perasaan. Ada tuntunan atau tidak melakukan seperti itu. Lalu Ibnu Katsir tegaskan, adapun doa kepada si mayit, wasadaqa, sedekah kepada si mayit atas nama si mayit, fadzaka majma'un ala usuliha wa mansusun min asy-syari'i 'alaiha. Kalau seperti ini para ulama yang sepakat akan nyampainya, dan nas-nas juga menerangkan seperti itu, dalil-dalil juga menerangkan seperti itu. Jadi kalau doa itu manfaat, ya, namun tidak pakai ritual tertentu. Kirim doa saja sudah. Doakan si mayit kapanpun waktunya ya boleh. Sedekah juga demikian, sedekah atas nama si mayit, ya, juga dilakukan sepertinya manfaat. Maka di sini kalau kita merujuk pada dalil-dalil yang ada, bagaimana pendapat dari Syafi'iyah tadi, mereka cuma menganggap amalan-amalan tertentu saja yang nyampe. Maka kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada yang bisa bermanfaat bagi si mayit, yang pertama, sekarang amalan yang bermanfaat bagi si mayit. Yang pertama, haji dan umroh, yaitu menghajikan atau mengumrohkan orang yang sudah mati. Coba perhatikan, ada kisah di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ia mengatakan ada istri dari Sinan bin Salam al-Juhani. Itu meminta bertanya pada Rasulullah SAW tentang ibunya yang telah meninggal dunia dan belum sempat berhaji. Kemudian ia tanyakan apakah boleh ia tadi menghajikan ibunya. Ya, istri Sinan ini boleh menghajikan ibunya sendiri, boleh ataukah tidak? Kemudian dijawab, iya boleh. Bukankah seandainya ibunya punya utang kemudian dilunasi, itu manfaat? Maka demikian juga dengan haji, kata Nabi SAW. Maka dia akhirnya menghajikan orang tuanya sendiri. Ya, dari anak itu menghajikan ibunya, manfaat. Kemudian juga dalam riwayat yang lain juga ada Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya ada seorang wanita pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayahnya. Sekarang ayahnya meninggal dunia dan belum berhaji. Apakah manfaat jika ayahnya itu dihajikan? Jawabannya manfaat, kata Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita melakukan haji untuk orang lain, tidak mesti sejenis, tidak mesti apa? Ya, laki-laki menghajikan laki-laki, tidak. Laki-laki bisa menghajikan perempuan. Umrah juga demikian, mengumrahkan orang lain. Yaitu disebutkan dalam hadis Abu Rasin Al-Uqayli, yang berkata, wahai Rasulullah, ayahku itu sudah tua dan tidak mampu berhaji dan berumrah, tidak mungkin lagi berangkat. Fisiknya sudah tidak kuat, mungkin umurnya 80 tahun, mau berjalan saja sulit, apalagi nanti mau keliling-keliling Ka'bah, tawaf sudah sulit. Dia tidak mampu juga untuk melakukan perjalanan jauh. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, hujja an abika wa atamir. Kata Nabi SAW, sudah hajikan bapakmu, padahal bapaknya masih hidup, tapi bapaknya tidak mampu berhaji. Hajikan bapakmu dan juga sekaligus umrohkanlah dia. Maka di sini menunjukkan haji dan umroh, yaitu bermanfaat untuk orang yang sudah mati, bahkan untuk orang yang tadi masih hidup tapi sudah tidak berkemampuan lagi untuk melakukan perjalanan jauh, boleh dihajikan atau diumrohkan. Namun di sini syaratnya, orang yang menghajikan atau mengumrohkan itu sudah berhaji atau berumroh terlebih dahulu. Tidak boleh, ya, dia belum berhaji atau berumroh dia sudah menghajikan orang lain atau mengumrohkan orang lain, tidak boleh seperti itu. Sebagaimana ada sahabat misalnya di sini sebutkan dia mau menghajikan Syukroma.
Ya, ini adalah anggota keluarganya, ini adalah kerabatnya. Kemudian Nabi SAW itu tanyakan kepada dia, apakah engkau sudah berhaji? Dia katakan belum. Kalau begitu sekarang hajimu ini adalah untukmu. Nanti lain kali lagi hajimu nanti untuk syukuran. Maka syaratnya orang yang mengajikan atau mengumrohkan dia sudah berhaji atau berumrah terlebih dahulu. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kalau menghajikan atau mengumrohkan orang lain harus satu orang menghajikan satu orang. Tidak boleh satu orang mengajikan sampai 10 orang, sampai 20 orang, ya tidak boleh. Dan ini yang terjadi, ya. Nanti kalau mau tahu sendiri, ya, mau tahu nanti kalau di Mekah ya seperti itu. Kerjaan nakal dari para TKI ya seperti itu, dia nampung beberapa orang untuk dihajikan atau diumrohkan. Coba bapak-bapak bayangkan, coba kalau yang umroh itu bagaimana? Ya, 7 misalnya 10 orang dia hajikan. Kalau lempar jumroh kan 7 batu. Berarti kan dikalikan 10 berarti berapa? 70. Lemparnya gimana coba? Apa 70 langsung lempar semuanya? Kan nggak mungkin. Dijamak. Ya kan? Dijamak nggak mungkin. Ya. Sulit sekali seperti itu. Sulit dilakukan. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Jadi satu orang cuma bisa mengajikan atau mengumrohkan 1 titik. Ya, makanya jangan nitip-nitip kepada orang yang tidak benar. Biasanya juga dengan harga yang murah. Astagfirullah juga tahu nih, tapi di kasus seperti ini sudah makruh, sudah ada gengnya sendiri itu di sana. Mereka itu menghajikan atau mengumrohkan orang lain, ya, dengan biaya yang murah. Padahal orang Saudi sini kalau mau pergi sendiri dia juga dengan biaya yang mahal, ya, mau pergi dia sampai 4.000 real, 6.000 real, biaya mahal itu. Ada sertifikatnya lagi, ya, pakai biaya cuma 400 juga, 400 real juga, tambah sertifikat lagi. Sertifikat ini sudah dihajikan. Tadi orang tuanya misalnya namanya Muhammad, misalnya sudah ada ditulis Haji Muhammad, pakai cap lagi di atas, ada popnya lagi, capnya lagi di bawah. Ditanya itu tempatnya di mana, alamnya di mana, nggak tahu, nggak jelas. Hati-hati kalau ingin badal haji atau umroh. Mendingan yang paling bagus itu dari keluarga sendiri, anaknya sendiri. Misalnya sudah berhaji, ya, dia mau berhaji lagi, dia hajikan orang tuanya, boleh. Itu lebih selamat. Niatannya juga nanti lebih benar. Ibadahnya juga nanti dia ikhlas untuk orang tua saya. Beda kalau nitip. Ya, beda kalau itu pada orang lain. Kalau nitip itu bahaya. Jangan-jangan cuma cari uang saja. Ya, jangan-jangan cuma cari amplop saja. Bahaya. Kemudian yang kedua yang bermanfaat bagi mayit adalah qada puasa wajib. Ya, qada puasa wajib. Seperti kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia, lantas dia memiliki utang puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakan dirinya. Hendaklah ahli warisnya itu yang mempuasakan dirinya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kalau si mayit ini masih punya utang puasa 10 hari misalnya, dia tunda-tunda, hasilnya sampai meninggal dunia, maka boleh ahli warisnya itu mempuasakan si mayit tersebut, ya, bisa mempuasakan si mayit tersebut dan dapat manfaat. Misalnya 10 hari utang puasa tadi nanti dibagi, ya, ada 5 ahli waris, maka 10 dibagi 5 berarti bisa 22 hari itu mereka berpuasa. Ahli warisnya nanti 2 hari puasa, 2 hari puasa, bisa seperti itu. Kemudian yang bermanfaat lagi adalah melunasi utang nazar. Melunasi utang nazar. Seperti yang ditunjukkan dalam hadis Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, ia pernah meminta nasihat pada Rasulullah SAW. Dia katakan, inna ummi matat 'alaiha nadhrun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu meninggal dunia dan dia masih memiliki utang nazar. Ya, apakah dia tanya pada Rasul, apakah dia si Sa'ad ini perlu melunasinya? Maka Nabi SAW katakan, iqdihi anha, lunasilah utang nazar tersebut. Kemudian yang keempat yang bermanfaat lagi bagi si mayit adalah sedekah atas nama mayit. Ya, sedekah atas nama mayit. Bisa bentuknya memberikan makan. Kemudian diniatkannya atas nama orang tua saya meninggal dunia. Bisa bentuknya beli Al-Quran, kemudian sedekahkan untuk masjid, biar nanti orang-orang terus membacanya. Bisa bentuknya berupa uang, kemudian dia
berikan kepada suatu pesantren misalnya, kemudian diniatkan ini atas nama orang tua saya, bermanfaat. Ya, seperti ini bermanfaat. Ini juga disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Ubadah, ibunya juga meninggal dunia, ketika itu tidak ada di sampingnya. Kemudian tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya itu bersedekah atas nama ibuku? Apakah manfaat? Rasulullah SAW katakan manfaat. Kemudian amalan yang bermanfaat lagi untuk si mayit adalah amalan soleh dari anak yang soleh. Amalan soleh dari anak yang soleh. Tadi kita sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat ke-39, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Kemudian Nabi SAW itu menyebutkan wa waladuhu min kasbihi, anak itu adalah hasil kerja keras orang tua. Maka sini para ulama katakan berarti kalau anak tersebut beramal, walaupun dia tidak niatkan untuk orang tua, maka itu akan nyampe kepada orang tua. Dia sholat, orang tua akan dapat manfaat. Dia berpuasa, orang tua akan dapat manfaat. Dia bersedekah, orang tua dapat manfaat. Dia berdakwah, orang tua dapat manfaat, meskipun tidak diniatkan kepada orang tua amalan tersebut. Ya, ini ibaratnya seperti orang tua dalam investasi. Kemudian ketika dia meninggal dua, dia nuai hasilnya dapat terus, hasilnya dapat terus, padahal sudah di kuburan. Berarti ini menunjukkan apa? Pentingnya mendidik anak yang soleh. Pentingnya mendidik anak yang soleh dapat bermanfaat untuk orang tuanya. Bagaimana kalau anaknya itu berandalan? Bagaimana kalau orang tuanya itu anaknya itu tidak pernah memperhatikan sholat? Tidak bisa seperti ini. Bahwa tugas orang tua adalah mendidik anaknya. Tugas orang tua adalah membuat anak ini jadi investasi yang terbaik. Nanti ketika dia meninggal dunia, dia tinggal nuai hasilnya. Dan lihat di sini, seperti ini bermanfaat. Beda anggapan sebagian orang ya, ketika orang tuanya itu meninggal dunia sendiri, lihat orang tuanya meninggal dunia, dia malah sibuk cari-cari orang lain. Cari orang lain kumpul jamaah, apa yang kita doakan kirim pahala kepada orang tua saya, kumpul jamaah. Dia sendiri sibuk di mana? Sibuk di belakang. Buat makanan, siapkan minuman. Padahal kalau dia doakan sendiri lebih manfaat daripada orang lain. Benar atau tidak? Benar. Namun yang ada di tengah masyarakat kita, anaknya sendiri malah sibuk-sibuk tidak doakan orang tua, malah sibuk tidak mau beramal, harap dari orang lain. Kalau orang lain niatnya ikhlas, bagaimana kalau niatannya tidak ikhlas? Bagaimana kalau niatannya itu cari amplop? Bagaimana kalau niatannya itu cari BCA? Tahu BCA? Berkat. Tahu berkat? Sini sebut apa? Bawa pulang kota juga apa? Sama berkat juga ya? Bawa pulang berkat. Sebetulnya niatannya seperti itu. Kalau anaknya kan gak cari apa-apa, anaknya pun benar-benar niatannya adalah doa pada orang tuanya. Gak mungkin dia cari-cari berkat, ngapain? Niatannya pasti ikhlas. Ya, beda dengan orang lain. Maka anak ini gak usah harap-harap dari orang lain, cukup dia doakan sendiri sudah lebih manfaat, lebih ampuh. Pakai biaya atau tidak ini? Tidak pakai biaya. Tidak perlu panggil orang banyak. Kemudian yang bermanfaat lagi, ya, ini seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yaitu ada doa dari anak yang soleh, sedekah jariyah, dan ilmu yang diambil manfaatnya. Jadi seperti kata Nabi SAW, "Idza mata al-insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin." Jika manusia itu meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali dari 3 hal. Shadaqah jariyah, sedekah jariyah. Dan juga ilmu yang diambil manfaatnya, dimanfaatkan terus oleh orang lain, dimanfaatkan terus. Walaupun dia itu sudah dikubur, ilmunya dimanfaatkan dapat pahala. Diwariskan lagi pada orang lain yang asalnya ilmunya itu dari dia dapat pahala lagi. Wawala dan soleh yang ulang, dan anak yang sifatnya selalu mendoakan orang tuanya.
Ya, jadi anak ini seperti yang tadi kita katakan ini aspek yang penting yang mesti kita didik, yang mesti kita bina, yang mesti kita arahkan. Nah, itulah yang kelima. Ya, kirim pahala pada mayit. Namun tadi kesimpulan yang ditepat adalah cuma pada amalan-amalan tertentu, seperti pendapat dari mazhab Syafi'i. Ingat, ini pendapat mazhab apa? Mazhab Syafi'i tulen. Bukan dari pendapat yang lain. Nah, dua ini imbalan dari orang lain, kebaikan dari orang lain. Kita bisa dapatkan doa dari mereka, kita bisa dapatkan kirim pahala dari mereka. Namun tadi gimana bisa biar kita dapatkan ini apa? Rajin beramal kebaikan untuk orang lain, rajin membantu mereka. Sifat sosial kita harus ditingkatkan. Biar orang lain cuma doakan kita beri kepada mereka kebaikan, mereka selalu doakan. Ya, kita melakukan kebaikan kepada dia, kepada tetangga. Ketika kita meninggal dunia, mereka selalu doakan kita terus, kita selalu dikenang. Dikenangnya mereka selalu doakan kita kebaikan, sebut yang baik-baik untuk kita. Jadi asalnya ini adalah tetap, ya, asalnya ini timbul ini dari diri kita sendiri, ya, mulai dari diri kita sendiri, terus membuat kebaikan pada orang lain, maka orang lain juga akan membalas dengan kebaikan kepada kita seperti itu. Kemudian untuk 6 sampai 10. Ya, untuk nomor 6 sampai 10, ya, ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak buat-buat. Jadi kita urutkan yang ke-6. Dan ini ingat penjelasan dari Ibnu Taimiyah itu sedikit, dia tidak jelaskan dengan panjang lebar. Untuk 6 sampai 10. Bahkan ada yang dia tidak beri penjelasan, maka saya juga tidak beri penjelasan. Yang ke-6 yang jadi pelebur dosa juga adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syafaat dari orang lain bagi pelaku dosa besar di hari kiamat kelak. Lantaran syafaat ini, lihat, pelaku dosa besar dia bisa dikeluarkan dari neraka atau bisa dihilangkan siksanya di neraka. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan syafaat li ahli al-kabair min ummati, syafaatku. Ya, Nabi SAW katakan syafaatku ini adalah berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Syafaatku ini, kata Nabi SAW, berlaku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalau ada seorang pelaku dosa besar, selama ingat ya, dia bukan pelaku kekafiran atau kesyirikan, maka pelaku dosa besar seperti ini yang dia itu bertauhid. Bertauhid artinya dia tidak berbuat syirik. Ya, dia tidak membawa dosa syirik ketika mati. Maka dia bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat nanti. Dosa besarnya tadi bisa diringankan siksanya, lihat. Ya, pelaku dosa besar tadi bisa diringankan siksanya. Atau bahkan mungkin bisa dia tidak mendapatkan siksa sama sekali. Ini tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bisa mendapatkan syafaat ini? Kunci utama adalah bertauhid, beriman dengan iman yang benar, tidak berbuat syirik. Maka penting bagi kita sekalian untuk mengetahui bagaimana bisa menambah iman kita. Pokok iman ini tidak hilang. Dan bagaimanakah supaya iman kita tidak rusak dengan kesyirikan? Itu perlu dipahami supaya kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Maka seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim, syafaat itu bisa diperoleh dengan 3 syarat. Ya, syafaat itu bisa diperoleh itu dengan 3 syarat. Ibnu Qayyim itu mengatakan, la syafa'ata illa bi'izni. Syafaat itu ada dengan izin Allah. Jadi yang pertama izin Allah dulu. Allah izinkan kepada orang yang nanti akan beri syafaat. Nabi Muhammad SAW telah diizinkan baru syafaat akan diberi. Wali-wali Allah telah diizinkan beri syafaat baru syafaat akan diberi. Tanpa izin Allah tidak ada syafaat. Maka ketika syafaatul uzma, orang-orang itu begitu takut ketika hari kiamat, mereka begitu mendapat kesulitan yang begitu berat, maka datang kepada Nabi Ulul Azmi, dari Nabi Adam dulu, baru Nabi Ulul Azmi, baru setelah itu datang kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Nabi ketika memberi syafaat bagaimana?
mana? Sujud dulu di hadapan Allah. Kemudian Allah itu katakan, ya, sekarang ya, kamu telah diizinkan beri syafaat, berikanlah syafaat untuk umatmu. Diizinkan dulu baru beri syafaat. Tidak Nabi SAW beri langsung. Ini juga berlaku dengan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Oleh karena itu ini dapat izin dari Allah, berarti tidak boleh syafaat itu diminta dari makhluk. Tidak boleh ada doa minta syafaat kepada makhluk. Tidak boleh syafaat itu diminta dari makhluk. Syafaat itu diminta dari yang punya hak memberikan syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh minta kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tahu Nabi Muhammad nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Tidak boleh minta pada Nabi. Tidak boleh minta pada wali yang sudah mati, tidak boleh. Minta murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru syafaat nanti akan diberikan kepada Nabi SAW dan wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wala ya'zam illa liman radiya qawluhu wa 'amaluhu. Liman radiya qawluhu wa 'amaluhu, yaitu syafaat tidak akan diberikan kecuali setelah Allah beri izin, ya, kepada orang yang akan diberi, yaitu orang tersebut telah Allah ridhoi ucapan dan perbuatannya. Berarti maksud dari poin kedua di sini adalah syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang bertauhid. Orang yang diberi syafaat itu adalah orang yang bertauhid. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, syafaat itu bisa diberikan oleh Allah minal qawli wal amal illa tauhid wa ittiba' rasulih. Yaitu pada amalannya sekarang, amalannya, kalau tadi dari orangnya, amalannya dari orang yang diberi syafaat itu adalah amalannya adalah amalan tauhid dan dia ittiba' pada Rasul. Dia benar-benar mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia itu bertauhid, dia itu amalannya adalah punya amalan tauhid dan juga punya amalan ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orangnya itu berbuat amalan yang tidak ada tuntunan, tidak akan dapat syafaat. Ya. Orang-orang seperti ini jauh dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid dan ittiba pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syarat inilah yang kita penuhi biar mudah mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Kemudian yang ketujuh, sebab yang ketujuh yang bisa jadi peluput dosa juga adalah, kata Ibnu Taimiyah, musibah di dunia bisa jadi penghapus dosa. Musibah di dunia. Kata Nabi SAW misalnya disebutkan dalam hadis, "Ma yusibul mu'min min wasabin", tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit, wala nasabin rasa capek, wala amin penuh kekhawatiran, wala hazanin penuh kesedihan, wala ghamin dan penuh kesulitan di dalam hati, selalu merasa derita, wala adha dan dia juga mendapatkan tindak kezaliman dari orang lain, disakiti oleh tetangga, dikomentari tidak enak, ada komentar yang nyelekit, ya, terus dibawa di hati terus nggak enak. Ingin melaksanakan sholat di masjid jamaah terus dikomentari terus. Ingin memelihara jenggot digelari macam-macam. Ingin meninggikan celana di atas mata kaki dibilang kebanjiran. Ya, macam-macam, tapi komentar yang tidak enak. Ini bentuk, ya, kezaliman dari orang lain kepada kita. Ini musibah juga. Hatta syaukatu yusyakuha, kata Nabi sallallahu, sampai pun ada duri, ya, yang menusuk di kaki, illa kafarallahu biha min khatayahu, cobaan-cobaan tadi itu akan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita yang ada. Jadi dari berbagai macam musibah tadi itu bisa menggugurkan dosa. Ya, dengan berbagai macam ujian tadi bisa menghapuskan dosa. Jadi perlu bersabar ketika mendapatkan musibah-musibah seperti itu. Kemudian yang ke-8, ke-9, ke-10 beliau tidak beri keterangan apa-apa. Ibnu Taimiyah cuma mengatakan yang ke-8 yang jadi pelebur dosa atau mendapatkan
keringanan siksa di akhirat kelak adalah ujian di alam kubur. Juga ada siksaan dan kenikmatan. Jadi ini ujian yang kita peroleh di alam kubur. Ketika ada ujian di alam kubur, ya, seperti kita ditanyakan 3 pertanyaan. Semuanya sudah tahu soal ini, sudah tahu semuanya di dunia. Ya, jawabannya juga sudah tahu. Gak mungkin tidak tahu. Yaitu ditanyakan apa? Man rabbu, man nabiyyu, wa ma dinu. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu dan apa agamamu? Semua sudah tahu soal ini, sudah tahu kunci jawabannya. Ya, sudah dibocorkan juga jawabannya, sudah diberitahu sekarang. Ya, namun untuk menjawabnya itu tergantung dari kualitas iman masing-masing. Orang-orang munafik tidak bisa menjawabnya. Mereka ketika disodori pertanyaan tersebut, la adri. Aku tidak tahu. Dan saya di dunia itu mendengar orang itu diajukan pertanyaan seperti itu. Ya, namun ketika di kuburan dia tidak bisa menjawabnya. Di alam kubur tidak bisa menjawabnya. Apalagi orang kafir tidak bisa menjawabnya. Cuma orang yang beriman yang dikokohkan iman yang bisa lolos dari menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini yang bisa jadi peringan siksa di akhirat. Kemudian yang ke-9, kata Ibnu Taimiyah adalah kengerian dan kesulitan pada hari kiamat. Kengerian dan kesulitan pada hari kiamat. Ketika kita ingin disidang terlebih dahulu, ketika itu kita mesti menunggu sampai Nabi SAW memberikan syafaat. Maka ada yang bermandikan keringat. Ada keringatnya sampai di lututnya, ada keringatnya sampai di pundaknya, ada yang bermandikan dengan keringatnya sendiri. Cobaan yang berat pada hari kiamat. Maka itu juga bisa jadi penggugur dosa atau siksa. Kemudian yang terakhir, dan ini kunci dari nomor 6 sampai nomor 10 sampai nomor 9 tadi, yaitu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kunci dari itu semuanya. Kita bisa diringankan siksa, bisa dihapuskan kesalahan-kesalahan, itu adalah lantaran karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Dan Rasulullah katakan kalian tidak bisa masuk surga bi'amalika, dengan amalan kalian sendiri, tidak bisa. Kemudian para sahabat balik bertanya kepada Nabi SAW, begitu juga engkau wahai Rasulullah? Iya, begitu juga aku. Melainkan aku mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang membuat aku bisa masuk surga. Maka hadisnya ini maksudnya apa? Kita tidak bisa mengganti surga dengan amalan kita. Ibaratnya ada botol, ya, ada aqua gelas seperti ini, kita beli dengan harga yang wajar, ya, misalnya Rp1.000. Kita ganti aqua ini dengan harga 1.000, ini wajar. Namun untuk ganti surga dengan amalan kita itu nggak mungkin. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingannya untuk ganti surga dengan amalan kita yang cuma sedikit saja. Maka faktor terbesar itu apa yang bisa membuat kita masuk surga adalah apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling besar. Itu yang bisa membuat kita masuk surga. Itu yang bisa membuat kita selamat dari siksa neraka. Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang ini tidak bisa cuma berpangku tangan. Tidak bisa cuma santai-santai saja, ya, saya tunggu nanti Allah itu memang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Mengampuni dosa, saya tunggu saja rahmat datang. Ya, saya tunggu saja rahmat datang, tidak mungkin. Itu harus ada sebab yang kita lakukan. Harus bertauhid, harus memiliki iman yang benar, harus rajin beramal soleh, baru rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu datang. Sebagaimana syahwat tadi tidak mungkin diberikan kepada orang yang cuma begitu-begitu saja, tidak mungkin. Dia harus bertauhid terlebih dahulu, punya amalan dulu, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan. Sama untuk masuk surga juga demikian. Modal ini memang ini modal terbesar untuk kita selamat dari siksa untuk masuk surga. Namun juga ada sebab dari kita. Ya, dan ini yang jadi sebab yang terakhir adalah rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tanpa sebab yang dilakukan oleh hamba. Namun maksudnya di sini bukan dimaksudkan seperti tadi, tetap kita itu melakukannya. Namun rahmat ini itu memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Nah, setelah menyebutkan 10 hal tadi, maka Ibnu Taimiyah mengatakan terakhir, jika sudah jelas
bahwa ada celaan, ada hukuman, itu bisa terhindar pada pelaku dosa besar karena 10 sebab tadi. Maka kata beliau, pendapat yang mengatakan bahwasanya hukum bagi pelaku dosa besar, hukuman bagi pelaku dosa besar itu hanya bisa terhapus dengan tobat, itu adalah keliru. Jadi tidak selamanya terhapus dengan tobat. Syafaat saja bisa membuat pelaku dosa besar itu diringankan siksa. Ya, pelaku dosa besar bisa diringankan siksa. Maka kata beliau, maka kalau ada yang mengatakan cuma berlaku untuk tobat saja, ini keliru, ini menyelisih keterangan-keterangan yang telah kita bahas tadi. Keterangan yang sampai 10 poin tadi yang telah dijelaskan. Nah, ini demikian yang dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita hamba-hamba yang bertobat kepadanya, kembali dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taat, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan 10 bisa melakukan di antara pelaku dosa tadi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan besarnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian yang kami bahas, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ini jawab? Ya. Tanya jawab langsung. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang masa lalunya melakukan banyak dosa besar, itu apakah melakukan sholat taubatnya disebutkan satu-satu mengingatkan satu-satu dalam dosa besar atau tidak? Terus Apakah setiap dosa ada sholat taubat sendiri gitu? Ya. Ini satu dosa besar atau tidak? Kedua, hal apa yang dilakukan ketika kita selalu melakukan sesuatu, apakah harus melakukan sholat taubat lagi hal lain? Baik, tentang taubat. Taubat itu kadang taubat tersebut kita tidak niatkan dengan dosa yang khusus. Dan ada taubat yang kita lakukan untuk dosa yang spesifik, itu ada. Begitu juga dengan sholat sunat taubat tadi. Jadi kalau kita globalkan saja taubat kita untuk setiap dosa kita, sesali dosa-dosa yang ada semuanya, maka itu akan menghapuskan dosa itu semuanya tanpa mesti dirinci satu persatu. Nah, mungkin ada dosa yang benar-benar ini kita anggap ini dosa yang kita benar-benar sesali. Ya, pada waktu itu yang kita lakukan ini yang kita anggap wah ini bahaya sekali bagi keadaan diri saya. Maka boleh dia bertobat secara khusus untuk dosa tersebut atau melakukan sholat sunat taubat untuk dosa itu. Dan kalau dia globalkan untuk semuanya, itu juga dibolehkan. Jadi dilihat, ya, dia mau pakai semua juga itu mungkin lebih bagus daripada sebutkan satu per satu. Dan sholat sunat taubat di sini tidak mesti dilakukan sekali, tidak dibatasi. Ya. Kalau dikatakan berbuat dosa kemudian lakukan, di sini tidak disebutkan sekali saja, tidak, boleh berulang kali. Sama seperti orang juga ketika ingin melakukan istikharah, itu demikian. Sama dengan itu. Istikharahnya apakah sekali saja? Boleh berulang kali, tidak masalah. Sama juga dengan sholat sunnah taubat seperti ini, boleh diulang. Masih menyesal lagi dia tambah lagi, masih menyesal lagi dia tambah lagi, sampai dia itu merasa puas dengan hal tersebut, maka dia bisa berhenti atau mungkin dia tambahkan dengan amalan-amalan kebaikan. Ya, tambah dengan sholat sunnah. Saya harus sekarang berubah, saya harus sekarang bertekad jadi lebih baik lagi. Amalan kebaikan yang dia tambah terus. Maka itu dia bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalkan sholat taubatnya dijadikan amalan gimana? Apakah dibolehkan atau tidak? Dijadikan Amalan. amalannya gimana maksudnya? Misalkan ini, kalau kita misalkan melakukan kesalahan, kita jadikan itu sebagai salam kan? Kita jadikan setiap malam mungkin untuk sholat taubat, setiap malam itu apa? Yang penting tidak ada pengkhususan waktu istimewa. Dia tadi seperti ditanyakan tadi mau lakukan berulang kali boleh. Tidak boleh dianggap suatu malam ini khusus untuk sholat taubat saya, tidak boleh.
Karena kalau seseorang merumuskan suatu ibadah, pada ibadah itu diperintahkan secara mutlak, dia khususkan pada satu waktu dan dia akan istimewa ketika itu daripada waktu yang lainnya, maka nanti sudah membuat ibadah yang baru. Jadi bebas kapan itu dilakukan, mau di malam hari, mau di siang hari, dia lakukan sholat sunat taubat tersebut bebas. Ada lagi? Baik. Kedengaran saya. Saya tentang kalau misalnya kita dulu misalnya pernah berbuat kesalahan, kalau tadi dijelaskan tentang kepada manusia kan ada minta maaf gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya dengan hewan gimana? Apakah kita harus seperti apa gitu? Misalnya pernah menyiksa atau pernah berbuat salah dengan hewan seperti itu. Ya, kalau meminta maaf kan juga tidak ada sih, ya kan? Maka seperti itu berarti perbuatan tadi tidak diulangi lagi. Ya, kalau itu memang hewan yang masih ada situ, ya kita tanpa berbuat baik kepada dia, ya, maka jadi suatu kebaikan. Ya. Dulu misalnya kurang makan, sekarang ditambah makan yang kurang makannya, kan seperti itu. Ya, tidak mesti meminta maaf dan semua model. Ya. Ada lagi, ya, monggo. Kita ada punya saudara meninggal dunia kan, dia tidak punya anak, Tidak punya anak, ya. dia dari banyak harta ya. Nah, jadi kita sebagai saudaranya apa yang kita lakukan? Apakah kita sedekahkan hartanya atau gimana? Dia punya harta, ya. Ya. Bapak bisa lakukan dua hal. Yang pertama, banyak doakan dia. Kalau itu masih ada hubungan dekat, apalagi ya, doakan dia. Doa di sini bukan hanya berlaku untuk keluarga saja, semua orang itu bisa. Ya, doakan dia, berbanyak doa-doa kebaikan untuk dia dan doa-doa ampunan untuk dia. Bisa baca seperti doa ketika kita itu sholatkan jenazah. Ya, bisa dibacakan ketika dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua, harta tadi bisa digunakan untuk sedekah jariyah atau wakaf, atau bisa sedekahnya atas nama dia saja. Bisa jadi tidak sedekah jariyah, misalnya ini ada dia punya harta 500.000 misalnya. Saya mau kumpulkan anak-anak yatim, ya, ini dibuatkan makan dari uang tadi, kemudian ini sebagai sedekah atas nama si Malik, maka dia dapat manfaat juga. Jadi bisa sedekah jariyah, bisa dengan wakaf, ini mungkin lebih langgeng ya, lebih dimanfaatkan terus, dapat kebaikan terus. Atau tadi yang sifatnya cuma sementara misalnya, dan cuma berikan kepada anak-anak yatim sedekah, ya itu juga dapat manfaat. Lihat saja mana yang lebih manfaat, itu bisa dilakukan. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang yang mengumrohkan orang tua tadi, Ustaz. Misalnya kita anaknya mau umroh, tapi kan kita belum umroh. Bagaimana caranya untuk mengumrohkan orang tua? Terima kasih. Baik. Bisa berumrah berulang kali nggak? Rezekinya apa bisa? Insya Allah bisa. Jadi untuk hal ini mengingat ini kembali kepada perselisihan para ulama. Apakah boleh sekali safar itu melakukan umrah berulang kali? Walau pendapat yang kami pegang ini adalah menyatakan, kami sendiri memiliki pendapat dalam sekali safar cuma hanya ada sekali umrah. Artinya di sini kalau ibu punya kemampuan dan kami doakan mudah-mudahan punya kemampuan seperti itu, ya sekarang lakukan umrah. Ya, ketika umrah itu perbanyak doa supaya bisa berumrah lagi. Ya, ketika umrah itu perbanyak doa supaya bisa berumrah lagi. Dan tempat-tempat untuk berdoa saat umrah itu banyak sekali, yang dimana kita bisa mohon berbagai macam hajat kita. Ya, saat melakukan tawaf atau saat kita itu melakukan sa'i, itu perbanyak doa-doa ketika itu supaya bisa berumrah lagi. Nanti umrah untuk kedua kalinya, maka baru kita mengumrahkan orang tua. Harus yakin seperti itu. Dan umrah lebih mudah daripada haji. Ya, umrah berulang kali itu lebih mudah daripada haji. Kalau haji mesti ngantri lama. Dan kalau umrah setiap tahun itu bisa dilakukan. Ada lagi yang lain? Ya. Tadi Ustaz menjelaskan tentang amalan kebaikan dari orang lain. Iya. Barangkali perlu dirinci
ini juga terhadap didikan orang tua. Orang tua tidak pernah mendidik kita. Ternyata kita alhamdulillah dan sunnah. Apakah dalam kondisi kita begini akan mengalami kebaikan untuk orang tua kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi secara umum juga orang tua itu Ustaz tidak menjelaskan apakah seakidah atau kita berbeda paham maksudnya. Orang tua di sini yang mendapatkan manfaat adalah orang yang seakidah. Kalau sudah tidak seakidah terputus, doa tidak nyampe, ya, doa tidak manfaat untuk orang tua yang tidak seakidah. Jadi ini poin penting yang mesti diperhatikan. Kemudian, apakah mesti orang tua yang ajarkan agar anak-anak itu rajin sholat, rajin puasa atau amalan-amalan lainnya? Apakah orang tua itu yang ngarahkan atau yang mengajarkan? Apakah mesti seperti itu supaya orang tua dapat manfaat terus? Kalau hadis yang katakan tadi tidak demikian, artinya umum. Namun kalau orang tua sekaligus yang ajarkan juga, lebih double atau lebih banyak pahalanya dibandingkan di rumah orang tua membiarkan saja. Intinya orang tua bisa dapat kebaikan dari anaknya, meskipun bukan orang tua yang ajarkan, bukan orang tua yang arahkan. Meskipun seperti itu, hadis tunjukkan seperti itu. Ya, namun kalau diajarkan lagi, tentunya lebih besar. Ya, dia dapat pahala yang mengalir terus karena didikan, dapat pahala yang mengalir terus karena itu amalan anaknya, hasil usaha dia. Ada lain? Iya. Ada pertanyaan dari BlackBerry Messenger di Imam Syafi'i, Ustaz. Ya. Dua pertanyaan, Ustaz. Dari Alian Sahyanas, Assalamualaikum, bagaimana cara menghajikan mayit? Dan pertanyaan kedua dari Nisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana kalau orang tua di masa masih hidup belum tahu ilmu yang benar menjalankan sunnah Rasul, terus meninggalnya itu bagaimana dengan amalannya, Ustaz? Dia ketika meninggal dunia, Ketika hidup tidak tahu sunnah Rasul. tidak tahu. Ya. Bagaimana kan menghajikan si mayit? Menghatikannya, dia melakukan amalan-amalan atau manasik ketika haji itu sama seperti dia itu berhaji. Namun niatannya ketika dia itu mau berihram, maka nanti dia niatan dia bahwa nama orang yang nanti dihajikan atau dia umrahkan. Dia sebutkan labbaik hajjan an, siapa? Ya Allah, memenuhi panggilanmu untuk menunaikan hajinya untuk siapa? Ya, ketika itu dia mengucapkan nama orang yang ingin dihajikan atau dia umrahkan. Syarat-syaratnya seperti tadi, ya, orang yang sudah berhaji atau umroh, dia sudah berhaji atau umroh terlebih dahulu. Kemudian satu orang cuma bisa menghajikan atau mengumrohkan satu orang. Syarat-syaratnya cuma itu saja. Yang lainnya dia mesti melakukan ritual, ya, yang dimana dia niatkan semuanya untuk mayit. Dia niatkan semuanya untuk mayit. Ya, nanti kalau ada ritual tambahan, nanti dia bisa mengambil manfaatnya untuk dirinya sendiri. Misalnya, kalau doa-doa yang dia ucapkan ketika melakukan sa'i atau ketika dia keliling Ka'bah, dia berdoa, bisa dia gunakan doa-doa tadi juga untuk memanfaatkan dirinya. Namun asalnya amalan-amalan haji atau umrohnya itu untuk semuanya semuanya. Kemudian yang pertama tadi, itu pertama ya. Yang kedua tadi belum mengenal sunnah. Ya, orangnya itu belum mengenal sunnah. Orangnya tadi belum mengenal sunnah, terus apakah Semasa hidup tidak mengenal sunnah, orang tuanya tidak mengenal sunnah? Iya. Tapi ketika meninggal, bagaimana dengan amalan-amalan mungkin tidak sesuai sunnah gitu, Ustaz? Iya. Apakah nanti keadaannya gimana tadi ujung pertanyaannya? Coba diulang. Orang tuanya tidak mengenal sunnah. Bagaimana kalau orang tua di masa masih hidup belum tahu ilmu yang benar, seperti menjalankan sunnah Rasul, terus ketika meninggal itu bagaimana dengan amalan-amalan yang dia lakukan yang tidak sesuai sunnah? Amalan yang tidak sesuai sunnah, kita tidak bisa katakan bahwasanya amalan semuanya itu tersalah. Ada amalan yang memang jadi asal, jadi pokok, ya.
dia bangun di atas ajaran yang tidak ada tuntunan, maka ini tertolak. Namun kalau ini adalah amalan tambahan, amalan pokoknya itu tetap masih berdasarkan sunnah, namun ini amalan tambahan yang ada. Amalan pokoknya itu yang diterima. Ya, amalan pokoknya itu yang diterima. Misalnya dalam sholat, dalam sholat dia melakukan ritual sholat seperti kita lakukan. Ya, wajib-wajib dia lakukan, sunnah-sunnah dalam sholat juga dia lakukan. Namun setelah sholat dia lakukan amalan yang tidak ada tuntunan. Maka amalan yang ini bukan pokok dari sholat tadi, yang amalan tambahan ini yang tidak diterima. Jadi ada tetap amalan-amalan yang tetap masih bermanfaat untuk orang tua tersebut. Nah, sekarang masalahnya orang tua sudah meninggal dunia. Ya, sekarang untuk memperoleh orang tua tetap memperoleh kebaikan itu bagaimana? Tetap masih bisa, karena saya akidah dia masih muslim, maka bisa memperbanyak doa untuknya, kemudian lakukan amalan-amalan kebaikan. Sekarang dia melakukan amalan-amalan kebaikan, kemudian yang lainnya dia bisa tambah dengan amalan-amalan seperti sedekah untuk orang tua atau amalan wakaf atas nama orang tua dan seterusnya, yang dimana orang tua nanti pahalanya bisa mengalir terus. Ada lagi yang lainnya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, apakah 10 cabang dosa yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berlaku juga bagi para pelaku kekafiran? Kan ada juga orang Islam yang murtad, kemudian ada yang Islam murtad, Islam lagi murtad, itu seperti apa Ustaz? Dari 10 hal tadi, ya, yang jadi pelaku dosa di sini semuanya itu untuk orang beriman. Kecuali kalau yang pertama, kalau dia itu pelaku kekafiran, kemudian dia bertobat, berarti kekafirannya itu akan dimaafkan, kemurtadannya itu tadi dimaafkan. Namun untuk manfaat tadi, 10 hal tadi itu semuanya untuk orang beriman. Ya, semuanya itu untuk orang beriman. Cara dia itu ingin bertobat, cara dia itu ingin amalannya itu diterima, maka dia harus masuk Islam. Berarti masuk Islam itu apa? Dia harus bertobat. Ya, jadi kuncinya itu pada poin yang pertama. Kalau dia dengan bertobat, dengan sebenarnya dia kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Islam yang benar, maka semua amalannya bisa diterima lagi. Kalau belum bertobat, maka tidak akan diterima selamanya. Sehingga amalnya tidak akan bermanfaat. Ada lagi yang lain? Ya, monggo Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program yang terdahulu itu mengenai warisan, ya, atau yang ditinggalkan itu. Kalau warisan itu belum dibagi, bagaimana Pak Ustaz? Warisan belum dibagi, tapi dia sudah niatnya diberikan kepada panti begitu dan lain-lain. jadi warisannya itu belum dibagi ketika meninggal dunia. Iya. Ya. Terus sekarang sikap anak-anaknya itu bagaimana? Ya kan? Seperti itu maksudnya. Ya. Maka segera warisan tersebut dibereskan. Ya, sebelum nanti ada dari waris yang ada itu mati lagi. Ya, sebelum ada dari waris yang ada itu mati lagi. Ya, karena kalau segera tidak dibagikan nanti repot lagi nanti berikutnya. Wah, ini kan kemarin sudah hidup. Mau bagikan nanti repot lagi cara pembagiannya. Maka datang kepada orang yang bisa atau yang mengerti tentang hukum waris, kemudian bagi segera warisan tersebut, ya, dari harta-harta peninggalan yang ada. Namun ada prioritas. Bereskan dulu kewajiban-kewajiban yang pertama untuk pengurusan jenazah si mayit. Kalau masih ada utang yang berkaitan dengan pengurusan jenazah ini diuruskan dulu. Kemudian yang kedua, ada utang yang berkaitan dengan si mayit, dia punya utang-utang harta pada orang lain, diselesaikan lagi yang kedua. Tadi yang pertama itu tentang pengurusan jenazah. Yang kedua ini untuk utang yang berkaitan dengan si mayit, dia punya utang harta pada orang lain, maka diselesaikan. Baru yang ketiga kalau ada wasiat, ini diselesaikan lagi. Baru yang keempat itu harta waris. Kalau yang tiga pertama tadi sudah diselesaikan, ada sisa baru dibagi warisnya. Namun kalau tiga yang pertama di sini, yang terutama misalnya dalam masalah utang, itu dengan hartanya tadi sudah habis, maka tidak ada harta waris. Ya, jadi ada skala prioritas terlebih dahulu yang mesti didahulukan. Kalau itu sudah diselesaikan, barulah nanti pembagian waris diurus. Nanti tanyakan kepada orang yang ahli dalam masalah perhitungan waris ini sesuai dengan hukum Islam, ya, bagi sesuai dengan aturan Islam yang ada, biar lebih berkah. Ya, Terima kasih.
Itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal dan memberikan kita istiqomahan dalam agama ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi